Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunche yang telah bersiap untuk pergi ke alam dewa. Oleh karena itu, Mu Bingyun mulai mengeluarkan batu pelindung dimensi. Dan saat itu, mereka pun segera masuk ke sana. Di dalam sana, Yunche bertanya, ruang apakah ini sebenarnya? Mu Bingyun menjelaskan jika ini disebut sebagai retakan ataupun terowongan dimensi. Xiaolan juga memberitahu bahwa sekarang kita sedang melewati ruang angkasa. Bingyun mengingatkan jika ruang angkasa sangatlah berbahaya, karena jika tak memiliki batu pelindung dimensi, maka akan terkena badai dimensi. Yang hal itu dapat memusnahkan seluruh tubuhmu, kecuali kau berada di Divine Sovereign, maka bisa selamat. Lantas, Yunche bertanya jika aku ingin kembali, apakah harus menggunakan batu dimensi? Xiaolan menjawab jika guru saja selama ratusan tahun baru bisa mendapatkan batu dimensi. Tapi Bingyun menyuruh Yunche untuk tenang saja karena aku punya cara sendiri untuk mengirimmu kembali. Sehingga karena hal itu, Yunche pun langsung mengucapkan terima kasih. Beberapa waktu berlalu, tibalah mereka di alam dewa, dan Yunche menyadari jika aura di sini sangat kuat. Bahkan menurut Mu Bingyun, di alam dewa kultivasimu akan 100 kali lebih cepat dari di alam bawah. Lalu Yunche dibawa ke kota Freezing Snow, yang merupakan tempat dari istana Freezing. Dan Xiaolan disuruh membawa Yunche untuk mendaftarkan diri. Sedangkan Mu Bingyun akan pergi menemui kakaknya. Di tengah perjalanan, Xiaolan mengingatkan jika mulai sekarang aku adalah seniormu. Tapi Yunche justru meledeknya karena Xiaolan terlalu banyak mengatur. Sehingga hal itu membuat Xiaolan merasa sangat kesal. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba muncul Feng Shu yang merupakan master aula. Dan saat ditanya untuk apa berada di sini, ia pun menjadi ketakutan. Namun dirinya memberitahu jika aku disuruh untuk membawa Yunche mendaftar ke aula Freezing Snow. Mendengar hal itu membuat Feng Shu merasa kesal karena Mu Bingyun menerima murid sesukanya saja. Bahkan mereka tak percaya jika seorang sampah di Sovereign Mystic tingkat 5 mau menjadi murid di sini. Sehingga mereka semua terus meremehkan kekuatan Yunche. Walaupun begitu, Xiaolan berkata jika aku hanya menjalankan perintah guruku. Tapi tetap saja Feng Shu memberitahu jika menerima seorang murid haruslah dengan seleksi yang ketat. Dan sebab itulah aula Freezing Snow bisa berjaya sampai sekarang. Tak hanya itu, ia juga menolak Yunche untuk bergabung di aula Freezing Snow. Karena bagaimanapun juga, Yunche adalah seorang sampah tak berguna, yang lagi-lagi membuat mereka semua kembali menghina dan mengusir Yunche. Yunche menyadari bahwa sepertinya tempat ini tidak begitu damai. Dan tanpa diduga, datang senior Susan yang bertanya apakah yang terjadi. Xiaolan pun menjelaskan sehingga kini senior Su bisa mengerti. Senior Su menyadari bahwa Feng Shu pasti selalu mengincar Mu Bingyun. Dan Yunche juga sadar jika senior Su merupakan orang baik yang mungkin dekat dengan Mu Bingyun. Namun Feng Shu tak menyerah dan mengutuk Mu Bingyun yang sudah seenaknya memfavoritkan seorang murid. Tak berhenti sampai di situ, ia segera memanggil Ming Cheng yang merupakan murid terhebat di kelompok ini sekaligus ponakannya sendiri. Bahkan dirinya hampir menerobos Divine Origin tingkat 4.
Senior Su mencoba untuk menenangkan Feng Shu karena ini adalah perintah Mu Bingyun. Tapi Feng Shu akan membolehkan Yunce bergabung asalkan lulus dalam 3 ujian. Ujian pertama seharusnya Yunce tak boleh di bawah ranah Divine Origin. Tapi karena dia terlalu lemah, Feng Shu pun memperbolehkannya saja. Semua orang tertawa dan menyuruh Yunce untuk pergi tidur. Namun Yunce meminta maaf pada Cai karena sudah tak tahan dengan penghinaan ini. Padahal dirinya telah berjanji untuk berpura-pura lemah di alam dewa. Yunce bertanya, apakah kau serius untuk menepati janjimu? Feng Shu menjawab, tentu saja aku akan menepatinya. Sehingga Yunce bertanya, kalau begitu maka aku akan mengikuti ujian tersebut. Xiaolan yang khawatir melarang Yunce karena ujian itu sangatlah berbahaya. Sedangkan Feng Shu memanggil Ji Hanfeng untuk membawa bocah bodoh ini ke tempat ujian. Dan ia sangat senang karena Yunce sebentar lagi pasti akan mati. Setelah Feng Shu pergi, Ming Cheng menyuruh Yunce untuk menjadi anjingku saja. Bahkan ia bilang jika kau berlutut itu merupakan pencapaian besar bagi Mu Bingyun. Namun Yunce segera memanggil Ming Cheng sebagai anjing yang bodoh. Mendengar hal itu tentu membuat Ming Cheng sangat kesal, sehingga dirinya pun mulai melancarkan serangan ke arah Yunce. Tapi ternyata serangan itu dapat Yunce halau dengan sangat mudah. Semua orang tak percaya bagaimana mungkin bocah ini bisa menahannya. Tapi ketika situasi mulai memanas, Senior Su menghentikan mereka. Dan ia menyuruh Yunce untuk pergi ujian saja. Sehingga Yunce pun pamit menuju ke tempat ujian. Setelah itu, Han Feng memberitahu Ming Cheng untuk jangan gegabah. Karena saat dia gagal ujian, kita akan menghabisinya. Sehingga Ming Cheng pun berjanji pasti akan membunuh Yunce. Kembali ke Xiaolan yang merasa kesal karena Yunce begitu ceroboh. Dan ia berniat menemui gurunya untuk meminta bantuan. Tapi Yunce menolak karena Mu Bingyun sudah membawaku ke sini, jadi tak boleh merepotkannya lagi. Xiaolan sangat khawatir karena 2 ujian ini bisa membuat Yunce mati. Tapi Yunce menjawab bahwa aku tak akan mati dengan mudah. Bahkan ia meminta maaf pada Cai karena harus pergi melakukan hal ini. Setelah itu, Senior Su bertanya apakah Yunce adalah murid dari gurumu. Xiaolan menjawab bahwa sebenarnya dia adalah teman guru dari alam bawah. Sehingga Senior Su merasa jika Yunce pasti bukanlah bocah sembarangan. Xin berpindah ke tempat ujian. Han Feng memberitahu jika ujian pertama adalah menahan badai dan suhu dingin sejauh 300 mil. Dan kedua, hanya 1000 orang yang sampai pertama akan dinyatakan lulus. Selain itu, badai dan dinginnya ujian ini setara dengan kekuatan Divine Origin tingkat 2. Mendengar hal itu, beberapa orang mulai kabur ketakutan. Sementara untuk hadiah juara pertama akan mendapatkan Jet Valen S Soul, yang menurut mereka pil tersebut akan meningkatkan kekuatan mistik sampai 3 tingkat. Han Feng merasa bahwa kalian semua tak mungkin bisa mendapatkannya. Lalu mereka pun segera dikirim ke dalam formasi teleportasi. Dan sesampainya di sana, Yunce hanya menjalani ujian dengan sangat santai. 神元2级选者的全力级名到达终点的，才算通过。我如果得到，至少连胜3局。玉落冰魂丹有点意思。Dua orang pria terkejut karena bagaimana mungkin Yunce bisa sesantai itu. Sedangkan menurut Ming Cheng, seorang sampah akan tetap menjadi sampah. Namun mereka terkejut karena Ming Cheng bisa terbang dengan mudah. Padahal angin di udara 3 kali lebih kuat dari angin di darat. Yunce baru tahu jika terbang diperbolehkan di tempat ini. Namun ketika ia ingin terbang juga, dirinya mengurungkan niat.
karena sebelumnya ia sudah berjanji untuk berpura-pura lemah. Di sisi lain, terlihat senior Wang yang membantu juniornya, dan karena mereka kesulitan, Yunce berniat untuk menolong. Tapi mereka menolak karena menganggap jika Yunce sedang meremehkan mereka. Tak berselang lama, muncullah Ming Cheng yang sampai pertama. Sementara senior Su bertanya, apakah menurutmu Yunce bisa lulus? Dan Xiaolan menjawab, jika aku juga tidak tahu. 废柴就是废柴，你们还好吗？需要帮忙吗？我可能不行了。云彻能通过这次的考。 Ming Cheng mengatakan jika Yunce mungkin sudah mati, apalagi dirinya hanyalah sampah di ranah Sovereign Mystic. Namun tanpa diduga, terlihat Yunce yang ternyata berhasil lulus ujian. Mereka semua tak percaya bagaimana mungkin Yunce bisa lulus. Senior Su juga menegaskan bahwa sepertinya Yunce memanglah bukan orang biasa. Namun Xiaolan tetap kesal karena Yunce nekat mengikuti ujian. Walaupun demikian, para murid lainnya tak percaya dan menurut mereka Yunce telah berbuat curang. Begitu pula dengan Ming Cheng yang bertanya-tanya trik apakah yang Yunce gunakan. Sementara Han Feng memberitahu jika sekarang ujian terakhir akan dilaksanakan. Diketahui ujian terakhir adalah mengetes kekuatan asli dari para peserta, yang mana mereka akan diserang oleh monster Divine Origin tingkat 4, dan yang bisa bertarung paling lama maka nilainya semakin tinggi, sedangkan yang berhasil membunuhnya maka akan dinyatakan lulus. 我不相信，他肯定作弊了。你怎么通关的？就是正面与其战斗。 这云彻到底是？ Kemudian mereka semua kembali dikirim ke tempat ujian, dan orang yang pertama justru mati karena dimakan oleh monster serigala. Sehingga hal itu membuat yang lainnya semakin ketakutan. Lalu terlihat Ming Cheng yang kini diserang oleh monster tersebut. Namun ternyata ia berhasil menahan serangannya, yang membuat semua orang memujinya karena Ming Cheng sangatlah kuat. Xiaolan merasa khawatir apakah mungkin Yunce sudah dimakan oleh monster serigala. Tapi sungguh tak disangka, Yunce justru menghajar monster tersebut habis-habisan. Bahkan ia meminta maaf karena dirinya jadi terlalu serius. Semua orang kembali terkejut bagaimana mungkin Yunce melakukan hal itu. Dan senior Su berkata jika teman gurumu ini benar-benar sangat kuat. Begitu pula dengan Xiaolan yang baru tahu jika Yunce bisa sekuat ini. 选手冲一鸣城去了。居然能和这选手有，可真不简单呐！ 他真的是个巨。 Ming Cheng yang telah lulus menyayangkan karena saat ia bertarung, serigalanya telah kabur. Sehingga saat ini ia percaya jika dirinya lah yang akan menjadi peringkat pertama. Namun ia justru terkejut karena semua orang berpaling ke arah Yunce. Ming Cheng yang kesal menjadi penasaran dan ia segera mengeceknya. Dan alangkah terkejutnya ia saat mengetahui bahwa Yunce membunuh serigala itu. Sedangkan menurut semua orang pasti Yunce lah yang akan menjadi juara pertama. Meskipun begitu, Yunce kebingungan apakah tak masalah membunuh monster tersebut. Sementara Xiaolan dan senior Su mengucapkan selamat atas keberhasilan Yunce. Yang hal itu membuat Yunce merasa bersalah karena telah mengingkari janji untuk pura-pura lemah. Ming Cheng tentu tak terima dan menuduh Yunce sudah berbuat curang. Sehingga kini para peserta berkata pantas saja bisa menang karena ternyata dia berbuat curang. Namun Yunce bertanya jika aku memang curang, apakah kau bisa membuktikannya? 想要低调的，我怎么就垮？拿到第3场考核第1了。是有什么证据能证明我作弊？你是完全不将我韩雪殿放在眼。 Ming Cheng menjawab bahwa aku yang berada di Divine Origin tingkat 3 saja tak bisa melakukan hal itu. Tapi Yunce memberitahu bahwa diriku tak bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Yang hal itu membuat Ming Cheng semakin bertambah kesal. Walaupun demikian, Han Feng juga meminta bukti, atau jika tidak, maka nilaimu akan kukosongkan. Tentu senior Su yang mendengarnya berkata bahwa kau sudah keterlaluan.
Begitu pula dengan Xiaolan yang kesal terhadap kelakuan Ji Hanfeng. Hanfeng menjelaskan jika aku melakukan hal ini demi keadilan. Tapi Senior Su memberitahu apakah karena kau dibantu oleh Feng Su, dirimu bisa melanggar aturan. Namun Hanfeng tak peduli, lagi pula aku adalah penilainya dan bukan dirimu. Secara tiba-tiba datang Yunce yang berterima kasih pada Senior Su. Tapi ia berkata jika aku akan membuktikannya pada mereka. Dan Ming Cheng pun ingin bertarung dengan Yunce, maka dengan begitulah Yunce bisa membuktikannya. 这次考核的考官是我。不要以为有木凤书给你撑腰。你想要什么证明？剩下的我来处理吧。让我看看你是不是真的有实力。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 86 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.